ya, Ya. mata hati, kecuali kita sudah game over ya. Ada Roh Kudus di dalam hatinya, ada Alkitab di dalam hatinya, dan ada salib di dalam hatinya yang artinya bahwa ada Kristus di dalam hatinya. Dan kuasa-kuasa yang lain tadi di mana? Dia jauh atau dekat? Ayo jawab apa dekat? Masih dekat, masih ada di sekitar hati itu. Tapi dia ada di luar. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati manusia yang menerima tadi adalah dikuasai oleh Kristus. Nah, kita akan lihat ayatnya, Win. Ayat-ayat. Bukan ini, ya. Hati yang menerima judulnya. Baik. Kita akan baca. Nggak ada di situ? Baik. Kita baca di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sudah ketemu? 2 Korintus pasal 5 ayat 17, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah yang lama itu apa sih? Yang lama itu apa? Contohnya ini Efron. Kamu sudah terima Tuhan Yesus? Sudah. Sebelum terima Tuhan Yesus, dosa apa yang kamu lakukan, yang sering kamu lakukan? Hah? Berbohong. Oke, contoh ini ya. Ini contoh Efron ya. Efron sebelum percaya Tuhan Yesus, sebelum menerima Yesus sebagai juru selamat, dia suka berbohong. Nah, setelah terima Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus ada di mana? Di hati, ada Roh Kudus, dan ada firman Tuhan. Firman Tuhan tapi harus dibaca. Jangan firman Tuhan didiamkan. Kalau firman Tuhan didiamkan, yang artinya bahwa firman Tuhan itu ada di luar hati kita. Tetapi kalau firman itu dibaca, maka firman itu ada di dalam hati kita. Walaupun kita sudah terima Tuhan Yesus, kalau firman tidak pernah dibaca, ya ada di luar firman-Nya. Tetapi Kristus tetap ada di hati, Roh Kudus tetap ada di hati, tetapi dia diam. Dia istilahnya itu padam ya, karena tidak digunakan. Yang digunakan adalah tadi mata hatinya bersama dengan ya akan dipengaruhi lagi oleh kuasa iblis. Nah, ketika Efron dulu sebelum terima Tuhan Yesus suka berbohong, maka ketika dia sudah terima Tuhan Yesus, kebohongan itu adalah merupakan apa? Kehidupan lama. Nah, pujian ini sangat bagus sekali. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Nah, tapi kalau orang-orang yang biasanya orang Kristen, hanya Kristen-Kristenan saja, dia tidak akan tinggalkan kehidupan lama itu. Padahal itu sia-sia setelah kita percaya Tuhan. Tidak ada artinya. Dosa-dosa itu tidak ada artinya lagi. Itu sampah yang harus kita buang. Jangan setelah kita istilahnya sudah menemukan kebenaran, kita sudah tadinya kita hidup di dalam sampah itu. Menjadi pengemis, pengais-ngais sampah, makanan sampah yang kita makan, kita cari istilahnya sisa-sisa makanan. Karena kita kan hidup dalam dosa itu ibaratnya bahwa kita itu di luar Kristus. Kita menjadi miskin secara rohani. Nah, Tuhan datang. Istilahnya kita jadi anak raja kan, oh kita diambil oleh orang kaya, ditempatkan di rumah yang mewah, makanan enak, semua sudah disediakan.
Karena sudah terbiasa dia makan sampah-sampah itu, dia merasa tidak enak makanan yang enak-enak itu. Akhirnya dia kembali lagi ngorek-ngorek sampah lagi. Kira-kira orang itu bisa dikatakan orang apa? Hah? Orang apa? Apa? Tomat? Bukan, gini loh. Tadinya dia adalah gelandangan. Dia kalau makan dia cari-cari sisa-sisa di sampah-sampah itu. Ketemulah dengan orang kaya raya ini, konglomerat. Diambillah anak itu. Atau orang itu dibawa menjadi anaknya. Diangkat menjadi anaknya. Otomatis kalau menjadi anaknya, apa dia tetap dikasih makanan sampah? Kan tidak. Dia ikut makan makanan orang itu. Kalau orang itu makan sate ya dia ikut makan sate. Orang itu makan pizza juga makan pizza. Orang itu makan miramen, ya makan miramen. Sudah pernah makan miramen? Belum? Enak. Dia ikut makan itu. Nah, pada saat dikasih makan enak-enak itu, dia merasa tidak enak. Dia kembali lagi ke sampah. Dia ngambilin sisa-sisa makanan di sampah. Kira-kira orang itu bisa dikatakan orang apa? Ayo. BO? BOD? DO. Bodoh. Orang sudah dikasih makanan enak, tidur di tempat yang empuk. Kok malah mau tidur di apa? Di lantai. Mungkin kalau kita pernah nggak bisa tidur nggak pernah tidur di kasur yang empuk, yang ini mungkin yang dari kampung mungkin ya, waduh gelisah dia, aku mending tidur di lantai aja. Kira-kira apa? Ya orang sudah ada tempat tidur bagus, kok ngapain tidur di lantai? Karena itu sudah kebiasaan buruk. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, dia tidak akan kembali ke hal-hal yang lama, dosa yang lama. Dia tidak akan ulangi lagi seperti orang itu yang kembali lagi ke sampah, korek-korek. Diambil lagi sampah-sampah itu. Tidak akan seperti dia akan menikmati jamuan hidangan yang enak. Jamuan hidangan yang enak, kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah terima Tuhan Yesus, hidangan itu apa? Firman Tuhan ini. Ini adalah hidangan yang harus kita, firman Tuhan katakan bahwa aku lapar Tuhan, aku haus Tuhan akan firman-Mu. Yang bisa mengenyangkan kita adalah firman Tuhan itu tadi. Bisa menyelesaikan semua masalah kita adalah firman Tuhan itu tadi. Kalau firman tidak pernah dibaca, yo podo wae, kalau orang Jawa bilang itu podo wae. Sama saja. Baik, terus. Jadi hidup yang lama sudah ditinggalkan, sudah berlalu. Dia menjadi ciptaan yang baru. Amin. Amin. Coba katakan kanan kiri. Aku sudah jadi ciptaan baru loh. Masa? Coba dijawab, masa gitu. Coba kanan kiri, lagi sekali lagi. Masa. Ya, kadang-kadang kan kita nggak, oh iya setelah dibilang, oh masa, iya, aku ciptaan baru apa enggak ya, kemarin masih melakukan dosa lagi, masih lakukan itu lagi. Nah, kalau masih dilakukan terus harus bertobat, jangan bertomat. Tapi bertobat. Apa sih bertobat? Obat. Nanti obatnya habis dong. Nggak ada orang jual obat bertobat. Yang berikutnya firman Tuhan yang mau kita baca, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1. Yohanes 1, kalau orang yang sudah terima Tuhan Yesus itu bagaimana hidupnya? Ayat 12, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa seperti menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Tuhan. Akan dijadikan apa? Wah, anak-anak Allah. Kita jadi orang kaya, kita jadi anaknya orang kaya aja udah senang. Betul? Kita diangkat orang yang istilahnya terkenal aja kita sudah bangga. Loh, apalagi kita ini anak-anak Allah. Bangga nggak kita? Bangga? Merasa nggak kita ini anak Allah? Apa sih enaknya jadi anak Allah? Baru firman baru kita baca loh.
Enaknya apa jadi anak Allah? Karena kita diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan itu tadi. Kuasa untuk melawan dari hati, kecenderungan hati tadi, kodrat dari hati, tabiat hati itu. Diberikan kuasa ini. Di dalam diri kita ini sudah ada kuasa, yaitu kuasa Allah yang ada dalam hati kita untuk mengusir segala tipu daya iblis tadi. Tabiat itu masih ada, tapi yang mengendalikan adalah siapa? Tuhan yang mengendalikan semua tabiat kita. Tabiat itu nggak bisa hilang loh, masih ada. Walaupun kita sudah percaya Yesus, kalau suka menipu, itu masih ada tabiat itu. Benar? Kalau jadi pendeta nanti suka menipu loh. Apa pendeta nggak bisa menipu? Wah, pendeta itu paling gampang menipu karena umatnya mudah percaya. Dibohongi mengenai ajaran sesat dan sebagainya. Wah, percaya semua. Yesus itu bukan Allah. Itu salah itu. Maka umat yang di situ akan percaya. Pendeta itu menipu. Tabiat ini masih ada. Kadang-kadang pendeta menipu hanya untuk mengeruk kekayaan aja, uang. Apakah ada pendeta yang menipu dengan penyembuhan-penyembuhan? Ada, banyak. Mereka sebenarnya bukan kuasa dari Tuhan, tetapi kuasa dari iblis. Dengan sapu tangan, langsung semua roboh. Pernah lihat? Mana ada sapu tangan ada kuasanya? Enggak ada. Yang memberi kuasa itu adalah Tuhan. Tetapi kalau tak aja dilakukan oleh pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang hebat, yang bisa menyembuhkan dan sebagainya. Banyak lagi yang bisa dilakukan oleh manusia untuk tetap ya, bohong itu melekat, tidak bisa ditutupi. Karena itu tadi bahwa firman Tuhan tidak ada di dalam hatinya, lama-lama hilang. Yang berikutnya, ingat ya bahwa kita menjadi anak Allah. Yakin semua sudah jadi anak Allah? Yakin? Coba katakan, aku sekarang jadi anak Allah loh. Yakin? Dengan yakin itu mengatakannya? Kalau yakin itu gitu, aku sekarang jadi anaknya Pak Presiden, pasti gitu. Coba sekarang dengan kalian resapi, aku sekarang jadi anak Allah loh. Coba wajahnya dilihat, anak Allah itu seperti itu apa enggak? Coba sampai toleh kanan dan katakan, aku sekarang jadi anak Allah loh. Jadi anak Allah. Sisil, toleh siapa? Katakan kepada siapa? Kalau wajahnya masih cemberut, sedih, saya nggak yakin dia menjadi anak Allah. Nggak yakin benar dia juga menjadi anak Allah. Jadi anak Allah harus penuh sukacita ya, karena senang jadi anak Allah. Ibrani 2, kita harus banyak membaca firman Tuhan ya, supaya tahu benar-benar ketika kita sudah menjadi anak sudah terima Tuhan Yesus itu apa yang terjadi. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15 kita akan baca 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kita terbebas dari maut, kematian kekal, kematian yang tidak di dalam Tuhan. Maut telah dikalahkan. Dikalahkan di mana maut itu? Siapa yang mengalahkan maut? Di mana dikalahkannya? Pada waktu peristiwa apa? Ayo. Apakah dalam penyalipan itu maut sudah kalah? Iblis bertemu, "Ore, Yesus mati." Pada saat mana maut itu bisa dikalahkan? Tuhan Yesus bangkit. Pada saat Tuhan Yesus mati, iblis berkata, "Ore, Yesus mati. Inilah yang aku mau. Dia sekarang sudah mati." Dia kaget setengah mati. Dan dia langsung keok pada saat Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga.
Dia lari terbirit-birit. Ternyata maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus pada saat kebangkitannya dari antara orang mati. Dia hidup dan di situ maut sudah kalah. Karena kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kita menjadi percaya. Kenapa? Ya kita percaya kepada orang mati. Tuhan kita tidak mati, tapi Tuhan kita hidup lagi. Itulah makanya kita bangga menjadi anak-anak Allah karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Kenapa kita percaya kepada Tuhan yang mati? Nah, kita bangga seperti itu. Dan maut telah dikalahkan. Jangan lagi kita takut, jangan lagi kita khawatir. Maut sudah dikalahkan. Kuasa iblis telah dikalahkan. Dan ketika kita berkata, ketika kita mau jatuh dalam dosa, katakan, dalam nama Yesus pikiran tidak baik aku tolak. Maka dia akan pergi. Nah, orang Kristen tidak mau melawan itu. Pada saat dia mau jatuh ke dalam dosa, ya udah biarin aja. Diikutinlah dosa itu. Diikutinlah kata hatinya. Ya jatuh beneran. Padahal kita ada kuasa untuk mengusir. Kita ada kuasa untuk menang. Oleh karena maut sudah dikalahkan. Berikutnya. Yohanes 1 ayat 9. Dan kalau kita berdosa, jangan kita merasa bahwa dosaku tidak bisa diampuni lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini loh enaknya jadi orang Kristen itu. Enaknya jadi orang yang sudah terima Tuhan Yesus. 1, sudah ketemu? 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Apakah Dia mengampuni dosa tertentu? Segala dosa kita, kalau kita mau mengaku di hadapan Tuhan, maka kita diampuni. Wow, hebat sekali kita ini. Langsung disucikan. Yang berikutnya, yang Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7:14. Satu, dua, tiga. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kita disucikan, kita diputihkan. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, maka akan menjadi putih seperti salju. Kalau kita bisa meresapi itu, wah itu sungguh luar biasa sekali. Kita ini siapa sih di hadapan Tuhan? Kita ini adalah orang berdosa yang setiap hari membuat dia kecewa, sakit hati. Tetapi dia tetap mengasihi kita. Allah kita mengasihi kita. Terus berikutnya. Nah, ketika orang Kristen, kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus, Alkitab itu ada dalam hati kita. Tetapi kalau orang itu tidak taat, memang dia tetap Kristen, tetap dia istilahnya selamat. Tetapi ketidaktaatan itu membuat Alkitab tertutup. Alkitabnya tertutup. Dan juga Roh Kudus bersedih. Dan Alkitab salib memang masih ada. Tetapi semuanya itu adalah tertutup karena dia tidak taat kepada Tuhan. Nah, akibatnya apa kalau kita tidak taat? Kalau kita tidak taat, akibatnya ini semua tadi bisa menguasai kita kembali. Tabiat-tabiat lama itu bisa kembali. Tetapi kalau kita mau kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan terima. Oke? Apakah semua tadi dicatat? Karena nanti ada ujian.
ujian. Nah, ini adalah gambaran tabiat manusia, yaitu hidup di dalam dosa gelap. Dosa hanya bisa disucikan oleh darah Yesus dan dibebaskan, diberikan kemenangan ketika Tuhan bangkit dari kubur. Ini gambaran merah ini adalah darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus. Dan Tuhan Yesus pada saat bangkit, disitulah kemenangan terjadi. Kita juga diberikan kemenangan. Maut telah dikalahkan tadi. Nah, sebagai orang yang sudah terima Tuhan Yesus, maka dia akan bersama dengan siapa? Tuhan Yesus. Kelihatan ya? Ya. Setelah kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus tumbuh. Tahu orang yang tidak bisa tinggi, artinya orang yang kerdil itu. Kira-kira kenapa? Ada sesuatu yang tidak bisa bertumbuh, organ tubuhnya bisa tidak bertumbuh. Mungkin kesalahan-kesalahan di awal. Jadi ada banyak orang-orang Kristen ini ternyata adalah kerdil. Tidak bisa bertumbuh. Katakan, aku tidak kerdil. Sekarang saya mau tanya ini, benar kerdil apa enggak? Mau dites? Kira-kira kita kerdil apa enggak? Secara jujur, kerdil enggak? Tolong Bung Erwin carikan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa meskipun mereka ditinjau dari segala umur, tapi mereka masih membutuhkan susu. Petrus 1 Petrus berapa itu? Tapi mereka masih membutuhkan susu, bukan makanan keras. Sekarang saya mau tanya, Arnold percaya Yesus sudah berapa tahun? Terima Yesus. Terima Yesus, mulai terima Tuhan Yesus. Berapa? 2016 berarti berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun ya? Oke. Kalau orang umur 10 tahun kira-kira sudah mengerti yang baik atau tetap aja seperti anak bayi? Sudah bisa ya membantu orang tuanya, nyapu dan sebagainya. Seperti itu ibaratnya. Berapa tahun kita percaya Tuhan Yesus dari kita menerima Tuhan Yesus? Elis berapa tahun? Oh, hitung semua. 15 tahun. 15 tahun berarti sudah SMP. Ya, sudah SMP. Harus ada tingkatannya, harus meningkat. SMP sudah bisa melakukan pekerjaan yang lebih lagi. Kalau di rumah. Nah, ini kan di dalam gereja. Apa yang bisa dilakukan? Umur 10 tahun, umur 15 tahun di dalam rumah itu apa? Sudah bisa masak. Membantu orang tua, sudah bisa nyuci, bisa semuanya ya. 15 loh. Purna? Udah berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun ya sudah mulai bisa melakukan pekerjaan yang agak berat. Abel? 10. Sudah bisa ada perubahan di situ. Wita? 6 tahun. Ya sudah ada perubahan, tidak merangkak lagi kan? Nesya? 10 tahun. Lebih dari merangkak, lebih dari jalan. Sauri? Setelah terima Tuhan Yesus. Berapa tahun? Maya? 3 tahun. Oke deh, masih baru. Tapi imannya harus lebih kuat lagi. Philip? 5 tahun. Oke. Sisil? 4 tahun. Siapa ibu? Ya. 7 tahun. Tidak makan bubur lagi kan? Terus? Hah? 4 tahun? 8 tahun. Oke. Ibu?
Setelah terima Tuhan Yesus sampai sekarang Bu, udah berapa tahun? Ah, setelah mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku, seperti kemarin pengakuan itu, secara pribadi. Coba sampai sekarang berapa tahun? Dihitung dulu Bu ya. Juan, berapa tahun? Berapa? 11 tahun. Bukan umurmu loh ya. Ya, Pak Reza, berapa tahun? Berapa? Baik, dihitung dulu, Ibu. Baik, dihitung dulu. Adrian, siapa? David? Hah? Masih bingung. Andriano? Masih bingung. Frankie? Sudah berapa tahun? 11. Kayak tadi Philip sudah ya. Jadi sudah tidak memerlukan, siapa yang belum? Sudah ya semuanya? Oh Efron berapa tahun? 10 tahun. Tidak lagi memerlukan susu lagi. Tapi sudah makanan keras. Yang artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana dan yang jahat. Jadi sudah ada perubahan. Tidak lagi hanya susu aja. Kalau susu aja berarti kita ini cacat dong. Kan gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan hal yang besar lagi. Seharusnya kita sudah bisa ngajar sekolah minggu, sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi kita ini masih perlu diajar, terus kita mau jadi, ya seperti itulah. Seperti bayi yang baru lahir yang membutuhkan susu. Di mana Bung Erwin? Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mulai dari atas. Dan aku saudara-saudara gitu. 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Terus, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika seseorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Paulus, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Amin. Itu aja cukup. Jadi kita ini kadang-kadang orang Kristen itu masih perlu ajaran-ajaran dasar. Yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, seharusnya dia sudah menjadi guru, tetapi dia masih menjadi murid. Jadi selama hidupnya banyak orang Kristen yang menjadi murid, yang seharusnya sudah menjadi guru. Nah, sekarang ini kan semua murid, amin. 1 minggu, 2 minggu lagi harus sudah bisa menjadi guru, amin. Siap? Setelah ini minggu depan nanti akan dilanjutkan Bang Erwin karena kami akan pulang ke Jawa. Dan karena semua sudah terima Tuhan Yesus dan semua sudah mengakui bahwa dia adalah ciptaan baru, maka harus bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Yang dalam hati manusia tadi apa aja? Ada Alkitab, ada Roh Kudus, ada Kristus, salib di dalam diri manusia itu. Maka itulah yang harus kita hidupkan. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena dalam firman Tuhan itulah makanan kita, makanan rohani kita. Dan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jangan padamkan roh, jangan berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat itu Roh Kudus sedih. Dia padam. Dan yang ada dalam diri kita adalah Kristus, muliakan dia, tinggikan dia, agungkan dia. Nah sekarang, saya mau bertanya. Yang sudah pernah dengar cerita ini, nggak usah jawab ya, yang belum aja. Anjing hitam dengan anjing putih, kalau diadu menang mana?
Anjing hitam dan anjing putih kalau diadu menang mana? Siapa yang putih angkat tangan? Siapa yang hitam angkat tangan? Siapa yang nggak pilih angkat tangan? Kenapa yang nggak pilih? Sama-sama anjing. Terus nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang gitu. Tapi otomatis kan pasti ada yang kalah dan menang kan? Sama-sama anjing pun kalau diadu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Kira-kira menang yang mana? Hitam. Siapa yang hitam angkat tangan? Yang putih angkat tangan. Sauri apa? Anjing putih angkat tangan, yang putih. Yang nggak pilih angkat tangan. Kenapa? Walaupun sama-sama anjing kalau diadu ya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Pernah dengar adu anjing? Iya. Iya, kira-kira ini menang mana? Hitam dengan putih gitu. Lah kalau saya bilang anjing hitam dengan anjing hitam, kalau diadu menang mana? Kalian pasti semua hitam. Hitam yang mana kan gitu. Makanya harus ada dibedakan warna hitam dan putih. Hitam dan putih menang mana? Putih mana? Coba yang putih, yang mana? Yang hitam. Oke, agak banyak sekarang. Yang menang, semua salah. Yang menang, yang dikasih makan. Coba anjing hitam gak dikasih makan, pasti kalah. Coba anjing putih gak dikasih makan, pasti kalah. Ya, ini pasti salah satu gak dikasih makan, pasti ada kekurangannya gitu loh. Yang satu kenapa? Pasti ada kekurangannya. Itu sama dengan kita. Jadi kita ini makanan rohani dan makanan jasmani itu lebih banyak mana? Kita makan sehari berapa kali? 3 kali. Ada 4 kali. Ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali ditambah dengan snack. Ya, kuat nggak kira-kira badannya? Masih lemah? Masih lemah? Kalau seandainya sehari hanya makan sekali, dibandingkan yang makan 2 kali, menang mana? Kalau seandainya 2 hari hanya makan sekali, dibandingkan dengan yang sekali, menang mana? Yang 2 hari ini nggak makan gitu loh. Yang makan itu hanya sekali, sehari makan. Menang mana? Yang satunya 2 hari itu nggak makan, tapi yang satunya itu sehari dia makan sekali, gitu. Iya. Kalau 1 minggu, mati. Benar? Belum tentu mati. Antara hidup dan mati, kecet-kecet ya mungkin. Iya. Nah sekarang rohani kita bagaimana? Sehari kita baca firman berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau 3 kali hebat, kuat rohani kita. 2 kali masih kuat. 1 kali masih ada kekuatan, walaupun sudah agak goyang-goyang, kan masih kuat karena sehari. Kalau 2 hari sekali, mungkin masih ada kekuatan lah ya, walaupun istilahnya sudah, tapi masih ada kekuatan. Kalau 3 hari sekali, sudah mulai 4 kali. Nah kalau bagaimana kalau 1 minggu sekali ketika di gereja? Rohaninya mati. Mungkin hanya tinggal tet seperti itu. Nah kalau diserang sama anjing hitam, bagaimana? Apa enggak kelabakan kita? Apa enggak langsung KO? Itu yang 1 minggu bisa ke gereja. Kalau yang 1 bulan ke gereja, bagaimana? Kalau hanya 1 tahun ke gereja pada saat Natal, bagaimana? Itu namanya zombie. Tahu zombie? Tahu zombie? Zombie, tahu? Ya. Apa sih zombie itu? Mayat hidup. Jadi banyak orang Kristen ini ternyata adalah mayat hidup. Nah, bagaimana dia bisa melawan kuasa kegelapan?
Dia pun juga sudah bersama dengan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Yang mengatur dirinya adalah iblis tadi. Nah, sekarang kita mau diatur oleh siapa? Kita mau jadi zombie atau kita mau menjadi anak Allah? Kalau menjadi anak Allah, kasih makan rohani kita setiap hari. Kalau kita makan 3 kali sehari, paling tidak ya 1 kali kita baca firman Tuhan, masih ada kekuatan. Kalau sudah 3 kali, oh lebih kuat lagi. Minggu depan setelah kami pulang dari Jawa nanti akan kami bawakan ilustrasi ya. Jadi mana yang kuat seperti itu. Nah itu yang artinya bahwa kita harus bertumbuh, yaitu baca firman, memuji Tuhan, muliakan nama Tuhan, dan jangan padamkan roh. Kita harus membuat senang hati Tuhan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan. Kalau saya nggak bisa jawab, ada Bung Erwin. Gimana dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan? Itu ada perbedaan atau sama? Bagaimana dengan orang yang membaca firman dan mendengar firman? Ada perbedaan apa enggak? Ayo, siapa yang bisa jawab?